Ariyah tempo hari artinya apa? Akad pinjaman. Akad pinjaman. Apa bedanya dengan pinjam uang? Kalau uang namanya utang. Jadi pinjam uang itu boleh apa tidak? Boleh. Kalau pinjam barangnya tidak boleh berganti. Tapi kalau pinjam yang pakai akad mana itu? Pinjam yang pakai akad ariyah apa pinjam yang pakai akad qard? Nah, kalau pinjamnya pinjam uang berarti pakai akad qard karena barangnya bisa berganti. Jadi barang yang kembali kepada yang dipinjami itu berganti. Makanya kemudian tadi di atas sudah disebutkan pinjam dinar sama pinjam dirham itu hukumnya boleh apa enggak? I'aratud danrohim wa i'aratud dananir boleh apa tidak? Jawabnya enggak boleh. Jadi langsung ditegaskan jawabnya enggak boleh. Apa sebab? Soalnya kalau dipinjam meminjamkan dirham sama meminjamkan dinar itu manfaatnya lemah. Jadi manfaatnya itu bersifat lemah. Mengapa? Karena kalau pinjam dinar sama pinjam dirham umumnya itu hanya dipakai untuk perhiasan. Jadi hanya dipakai untuk perhiasan. Artinya manfaatnya lemah. Jadi manfaatnya lemah. Nah, tapi jadi itu ya. Jadi langsung diputuskan hukumnya adalah tidak boleh. Nah, untuk itu yang pertama. Tapi dari pendapat yang kedua itu menyatakan hukumnya boleh. Mengapa? Kalau pinjamnya itu bisa dipastikan bahwasanya barangnya itu tidak berganti fisik. Jadi kalau barang yang dipinjam itu nggak berganti fisik, dinar sama dirhamnya nggak berganti fisik, maka hukumnya boleh. Untuk tazayyun kan sekarang kan musimnya kalau apa-apa itu sering dipakai untuk model dihias. Selagi perhiasan itu tadi itu masih bisa dipastikan ini dirhamnya milik si A, ini dinarnya milik si B, ini uang yang merah ini yang ada tandanya ini adalah milik si anu. Pokoknya tidak berganti fisik ya, bisa menjamin tidak berganti fisik, maka hukumnya adalah ariyah dan itu dibolehkan. Tapi kalau sampai berganti fisik namanya berarti ariyah yang fasidah gitu ya. Jadi ariyah yang kok pinjam uang tapi kok kemudian berganti fisik, kalau itu dimasukkan dalam akad ariyah maka ariyahnya termasuk ariyah yang fasidah. Hukumnya haram? Enggak haram. Maksudnya berarti bagaimana? Ya rusak akadnya, nggak cocok kalau dimasukkan dalam akad ariyah. Jadi begitu. Dan terus dimasukkan dalam akad apa? Dan kalau berganti fisik ya masuknya akad qard. Siapa ini? Tiduran ini. Ini teman-temanmu. Pada kemana ini? Ini yang nggak hadir nih. Ini yang nggak hadir nih. Masih aja yang orang-orang itu aja yang enggak susah. Nah, itu tadi untuk dinar sama dirham. Jadi masuk dalam akad ariyah enggak cocok. Termasuk juga pinjam sesuatu tetapi kemudian manfaatnya itu bisa hilang, menghilangkan fisik.
pinjam kambing, terus kemudian diambil juga susunya. Pinjam kambing diambil juga susunya. Pinjam kambing sampai pergi ke misalkan pergi ke tangganya mau pinjam kambing. Saya rawatnya, mau saya ambil susunya. Nah, akadnya itu termasuk akad apa? Akad ijaroh apa? Akadnya apa? Akad qard, ijaroh, ataukah ariyah? Sama tuh itu. Kan hampir mirip semua kan itu. Kalau akad qard, berarti kan akadnya pinjam. Pinjam yang artinya utang kan begitu. Tapi fisiknya kambing ketika kembali fisiknya masih ada. Ya kan? Fisiknya kan masih ada. Berarti kan kalau fisiknya masih ada berarti kan masih termasuk ariyah kan? Ya kan? Ariyah. Nah, tapi yang diambil susunya. Yang diambil itu susunya. Nah, kalau yang diambil susunya terus hilang, namanya ngambil susu, berarti kan susu kan dikonsumsi. Kan dikonsumsi kan berarti habis. Ya kan? Nah, susunya ini tadi itu loh, susu kambing tadi itu loh. Itu termasuk diperoleh dari akad apa? Termasuk lahir dari akad apa? Di situ ada dua pandangan. Ada dua pandangan para ulama, ada dua wajah cara memandangnya. Kalau itu dimasukkan dalam kelompok akad ariyah, terus kemudian susunya dimasukkan dalam kelompok akad hibah. Jadi kalau jadi kambingnya ariyah, susunya hibah. Itu akad itu termasuk akad ariyah yang fasidah. Jadi akad yang demikian itu termasuk akad ariyah yang fasidah. Hibahnya juga termasuk hibah yang fasidah. Alasannya apa? Alasannya apa kira-kira? Alasannya apa? Syaratnya hibah itu apa? Syaratnya hibah kullu ma jaza ijaratuhu jazat hibbatuhu warahluhu. Ini kan kaidah di awal kan begitu. Coba kamu buka bab masalah ijarah. Nanti ada kaidah kullu ma jazat ijaratuhu jaza hibbatuhu warahluhu. Dilihat di daftar isinya. Di awal-awal ini sudah ada, di awal-awal bab menjelaskan masalah ijarah. Segala sesuatu yang bisa diijarahkan maka boleh dihibahkan. Juga boleh untuk digadaikan. Ada enggak? Ketemu? Kesulitan. Kalau kamu pakai maktabah syawilah gampang. Godak-godak jebret langsung jadi temu. Ketemu? Kullu majaza gimana? Coba dibaca. Halaman berapa? Ijarah. Dibuka. Oh 308. Tuh, kok masih di belakang? Oh juz 1.
Oh, nggak ada juz 1. Juz 1 cuman berapa? Kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Berarti nganu ya, berarti itu ada di takrib berarti. Segampangannya begitu aja. Jadi segala sesuatu yang bisa diijarohkan, berarti sesuatu itu bisa dihibahkan. Artinya bagaimana? Terus apa hubungannya dengan i'arah tadi? Apa hubungannya dengan hibah susu tadi? Jadi segala sesuatu yang bisa diijarohkan maka bisa dihibahkan. Artinya sesuatu yang bisa dihibahkan, jadi bisa dibalik pengertiannya. Segala sesuatu yang bisa dihibahkan bisa juga untuk diijarohkan, bisa disewakan. Nah, sesuatu yang bisa disewakan itu termasuk sesuatu itu sifatnya harus bagaimana? Sifatnya harus bagaimana? Ya sesuatu itu harus wujud dulu, ya kan? Jadi segala sesuatu kan bunyinya kaidahnya kan kullu majazat ijaratuhu jazalahu hibbatuhu wa rahluhu wa waqfuhu wa bai'uhu kan tidak salah ada kaidah. Jadi segala sesuatu yang bisa diijarohkan maka bisa juga untuk dihibahkan. Sampai ambil kata-kata ini. Kata-kata ini kan bisa dibalik. Berarti segala sesuatu yang bisa dihibahkan boleh juga untuk diijarohkan, kan begitu. Ya kan? Nah, itu namanya mafhum muwafaqah kalau yang semacam itu. Jadi namanya mafhum muwafaqah. Pemahaman yang sepakat. Jadi pemahaman yang sepakat karena hanya tinggal membalik saja kan. Silogismenya kan begitu. Setiap santri harus mengaji. Berarti orang yang mengaji itu adalah santri kan begitu kan, bisa dibalik pengertiannya. Jadi karena setiap barang yang bisa diijarohkan itu bisa dihibahkan, berarti bisa dibalik. Setiap barang yang bisa dihibahkan bisa pula diijarohkan. Berarti dari situ kita ambil kesimpulan, berarti barang tersebut, barang yang bisa dihibahkan itu syaratnya sama dengan barang yang diijarohkan gitu loh. Syaratnya harus sama. Artinya begini, kalau misalkan sampean mau menyewakan sesuatu, barangnya itu harus ada dulu. Barang yang mau kamu sewakan itu harus ada dulu. Masa barangnya datangnya masih 1 tahun kemudian sekarang kamu sewakan, itu kan sama dengan menyewakan barang makdum kan begitu. Hukumnya kan nggak boleh, hukumnya haram. Ya kan? Oke. Jadi gitu. Artinya berarti hibahnya tadi itu rusak. Kalau model seperti itu berarti hibahnya rusak. Makanya hibah disebut hibahnya itu fasidah. Ariahnya juga fasidah. Mengapa? Karena susunya hilang, dikonsumsi. Loh, kalau begitu berarti apa? Berarti masuk akad yang mana? Loh, kita masukkan kelompok akad mana? Kelompok yang meminjamkan kambing tapi susunya bisa dimanfaatkan oleh peminjamnya tadi. Masuk kelompok mana? Jawabnya oleh Imam Syekh Al-Mutawalli. Ada jawab dari Syekh Al-Mutawalli, jangan dimasukkan dalam kelompok hibah, tapi dimasukkan saja dalam kelompok ibahah. Dalam kelompok ibahah, pembolehan. Artinya kambingnya itu tetap ariyah,
manfaat dari susunya tadi itu pembolehan. Artinya pembolehan itu ya sama dengan diberi izin gitu loh. Jadi sama dengan pemberian izin. Yang untuk susunya kambing boleh dimanfaatkan enggak? Oh, boleh, silakan ambil saja. Enggak masalah. Nah, berarti itu namanya akad ariyah. Akad ariyahnya shahihah karena kambingnya enggak berkurang, ekornya dipotong atau telinganya digunting kan enggak. Kan kambingnya tetap kembali kambing. Ya kan? Nah, susunya tadi itu yang hilang itu tidak dimasukkan dalam kelompok hibah, tetapi dimasukkan dalam kelompok ibahah, pembolehan. Izin. Jadi pembolehan izin. Itu. Jadi ya ambil saja manfaatnya, enggak masalah. Sama dengan sampean meminjamkan pulpen. Dan pinjam pulpen itu termasuk akadnya akad apa? Sampean kalau pinjam pulpen tintanya berkurang apa enggak? Jelas berkurang. Sampean pinjam sepeda, bensinnya berkurang apa enggak? Jelas berkurang. Nah, terus kemudian masuk akad apa itu? Masuk akad ariyah. Masuk akad ariyah yang mana? Dan itu bensinnya tadi itu dimasukkan kelompok mana? Utang piutang. Kalau utang piutang sampai sebelum menggunakan sepeda, bensinnya harus ditakar dulu, diukur. Ini bensinnya tinggal seberapa, diukur. Nanti kembalinya juga diukur lagi, seberapa ya. Kalau kelebihan nanti jadi timbul riba. Itu kalau sampai memasukkannya dalam kelompok akad utang. Berarti dimasukkan dalam kelompok mana? Ya kelompok yang kedua tadi. Sama. Jadi sepedanya itu akadnya adalah akad ariyah. Bensinnya akadnya akad ibahah, pembolehan. Akad pembolehan. Pulpen pun juga begitu, sama. Pinjam sabun. Nah, ini pinjam sabun apa minta sabun? Yang bener. Sabun, pinjam sabunnya. Sabun mandi, sabun gosok. Saya pinjam sabunnya. Pinjam sabun kok. Kalau pinjam sabun ya dipegang bungkusnya, habis itu kembalikan lagi. Nah, pentingnya untuk memperhatikan akad kan begitu. Jadi supaya tidak salah kaprah. Salah terus kaprah lagi. Repot, apalagi terus yang salah kaprah itu terus kemudian mahasiswa memalukan sekali. Kelihatan kalau nggak pernah ngaji. nggak pernah ngaji. Dah, Allah alam sab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.